Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Dalam hal ini saya Ira, kemudian nanti ada rekan saya Neni dan Pande yang akan melanjutkan presentasi dalam review jurnal ini. Oke, ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah metode eksperimen di mana kami ditugaskan untuk mencari atau mereview jurnal yang menggunakan metode eksperimen dalam setting psikologi industri dan organisasi. Ini adalah jurnal yang kami pilih. Judulnya adalah It's a Matter of Organizational Pride, How Perception of Organizational Virtuousness and Competence Affect Employee Behaviors. Jurnal ini ditulis oleh Rachel E. Sturm dan kawan-kawan, diterbitkan di Journal of Business and Psychology pada tahun 2022. Baik, saya akan mulai review jurnal ini sesuai dengan kriteria yang ditugaskan. Pertama adalah identifikasi variabel. Pada jurnal ini, variabel X yang dimiliki yang pertama adalah perceived organizational virtuousness. Yang kedua adalah variabel X-nya perceived organizational competence. Sedangkan variabel Y-nya memiliki satu variabel mediator, yaitu organizational pride variable, dan ada variabel Y1 yaitu task performance variable, dan Y2 OCBO atau organizational citizenship behavior toward the organization. Oke, saya akan mencoba menjelaskan mengenai definisi operasionalnya. Yang pertama mengenai virtuousness. Apa itu virtuousness? Yaitu persepsi karyawan terhadap tindakan organisasi yang mengandung nilai-nilai seperti integritas, kasih sayang, optimisme, dan belas kasihan. Pada definisi ini menggunakan skala 15 item sesuai model dari Cameron dan kawan-kawan. Yang kedua adalah organizational competence, yaitu persepsi bahwa organisasi memiliki kemampuan, keahlian, dan sumber daya untuk mencapai tujuannya secara efektif. Dan dalam hal ini diukur dalam skala 6 item. Yang ketiga, organizational pride, yaitu rasa bangga karyawan, sikap afektif yang positif terhadap organisasi yang dirasakan ketika organisasi dianggap melebihi ekspektasi atau norma sosial. Ini terdiri dari 3 item. Kemudian ada task performance, yaitu penilaian kinerja yang dilakukan oleh atasan langsung atau supervisor terhadap peran utama yang dimiliki oleh karyawan. Yang terakhir adalah OCBO, terkait dengan perilaku sukarela yang mendukung organisasi secara umum. Misalnya mempromosikan citra perusahaan yang positif, menyumbangkan ide tanpa diminta, kemudian menunjukkan perilaku yang berintegritas, dan menunjukkan komitmen dan loyalitas yang kuat untuk berkontribusi lebih kepada perusahaan. Selanjutnya adalah hipotesis dari penelitian. Jurnal ini memiliki 6 hipotesis penelitian. Yang pertama adalah melihat bahwa virtuousness itu hipotesanya berkorelasi tinggi dengan pride. Jadi semakin tinggi persepsi karyawan terhadap kebaikan atau virtuousness organisasi, maka semakin tinggi juga rasa bangga mereka terhadap organisasi tersebut. Hipotesa kedua menyatakan bahwa ada korelasi positif dari kompetensi terhadap pride atau kebanggaan terhadap perusahaan. Semakin tinggi persepsi karyawan terhadap kompetensi organisasi, maka semakin tinggi pula rasa bangga yang muncul pada diri karyawan terhadap organisasi tersebut. Yang ketiga, di hipotesanya adalah ada hubungan atau ada korelasi yang positif dari pride antara pride dan task performance. Hipotesis ini menguji apakah kebanggaan karyawan terhadap organisasi dapat mendorong mereka bekerja lebih baik dalam menjalankan peran mereka. Yang keempat, hipotesanya adalah ada korelasi positif antara pride atau kebanggaan terhadap organisasi dengan OCBO. Jadi OCBO mencerminkan komitmen dan loyalitas terhadap organisasi secara keseluruhan.
Karyawan yang bangga dengan organisasinya maka cenderung menunjukkan loyalitas dan kontribusi ekstra meskipun tidak diminta secara formal. Yang kelima adalah kita bisa melihat di sini virtuousness dan kompetensi itu berkorelasi positif dengan pride sehingga secara tidak langsung efeknya adalah dapat meningkatkan performance. Hipotesis ini menjelaskan efek mediasi bagaimana persepsi positif terhadap kebaikan atau virtuousness dan kompetensi organisasi itu bisa meningkatkan pride yang pada akhirnya juga akan meningkatkan performa kerja dari karyawan yang ada di organisasi tersebut. Nah, yang terakhir hipotesanya adalah virtuousness dan competence itu meningkatkan pride sehingga perilaku sukarela atau CBO-nya juga secara tidak langsung akan berefek. Sama seperti H5, namun fokus pada efek tidak langsung terhadap perilaku OCBO atau di mana kesukarelaan dari karyawan untuk memberikan kontribusi lebih tanpa diminta. Artinya, persepsi terhadap nilai dan kapabilitas organisasi mendorong kebanggaan, dan kebanggaan inilah yang menjadi pendorong utama perilaku sukarela yang mendukung organisasi tersebut. Oke, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya, Neni. Silahkan Mbak Neni. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ira. Perkenalkan saya Neni. Untuk yang berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode pengambilan sampel. Dalam metode ini ada dua studi. Yang pertama adalah eksperimen, yang kedua adalah field study. Untuk studi yang pertama, eksperimen, peneliti menggunakan platform online Amazon Mechanical Turk atau MTurk untuk merekrut partisipan. Ini adalah platform yang memungkinkan peneliti mendapatkan responden dari kalangan pekerja dewasa di berbagai bidang secara cepat dan efisien. Kriteria partisipan dalam penelitian ini, mereka harus berusia 18 sampai 64 tahun, kemudian bekerja minimal 20 jam per minggu dalam suatu organisasi. Dari total partisipan yang berpartisipasi, hanya 469 orang yang memenuhi kriteria dan menyelesaikan survei dengan lengkap. Keuntungan dari metode ini, akses terhadap populasi kerja cukup luas dan heterogen. Namun, kelemahan pada metode ini, potensi adanya bias self-selection karena partisipan memilih sendiri untuk ikut dan datanya berdasarkan skenario hipotetik bukan perilaku yang nyata. Kemudian untuk studi yang kedua atau survei lapangan, peneliti menggunakan metode student recruiter sampling, artinya mahasiswa peneliti diminta untuk mencari satu responden yang bekerja penuh waktu dan bersedia mengisi survei. Menariknya, dalam studi ini responden juga diminta untuk mencantumkan alamat email supervisor mereka. Supervisor tersebut kemudian mengisi survei terpisah untuk menilai kinerja tugas dan perilaku OCBO dari karyawan tersebut. Total pasangan data antara karyawan dan supervisor yang valid berjumlah 236 pasang. Kemudian metode ini memiliki kelebihan karena melibatkan penilaian dari dua pihak karyawan dan atasan yang meningkatkan validitas eksternal dan objektivitas data. Tetapi tetap ada kelemahannya, yakni kemungkinan adanya bias karena hubungan personal antara mahasiswa dengan responden yang mereka rekrut. Jadi, kedua studi ini menunjukkan pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi. Studi yang pertama bersifat eksperimental dan berbasis niat, sedangkan studi dua lebih realistis karena mengandalkan data aktual dari lingkungan kerja nyata. Berikut adalah penjelasan desain eksperimen pada studi yang pertama. Pada studi yang pertama, peneliti menggunakan desain eksperimen faktorial 2x2 berbasis FigNet untuk menguji hubungan sebab akibat antara persepsi karyawan terhadap organisasi dengan rasa bangga dan niat berperilaku positif. Dua variabel independen yang dimanipulasi yaitu organizational virtuousness, tinggi versus rendah. Kemudian untuk yang berikutnya adalah organizational competence, tinggi versus rendah. 4 kondisi eksperimen dengan desain 2x2 ini. Yang pertama yaitu
virtuousness tinggi dan kompetens tinggi, kemudian virtuousness tinggi dan kompetens rendah, virtuousness rendah dan kompetens tinggi, kemudian yang terakhir yaitu virtuousness rendah dan kompetens yang rendah. Dengan kombinasi ini, partisipan dibagi menjadi 4 kelompok eksperimen yang masing-masing membaca skenario organisasi yang berbeda. Misalkan organisasi dengan reputasi tinggi dalam menilai moral, tapi kurang kompeten, kemudian organisasi yang sangat kompeten tapi tidak menunjukkan nilai-nilai moral, kemudian untuk yang berikutnya dan dua kondisi lainnya yang mencerminkan kombinasi ekstrim. Setelah membaca skenario tersebut, partisipan diminta untuk menilai organizational pride yang mereka rasakan terhadap organisasi dalam skenario tersebut, kemudian menyatakan niat mereka untuk berkinerja baik, menyatakan niat berperilaku OCBO, atau berkontribusi secara sukarela bagi organisasi. Karena variabel dimanipulasi secara sistematis oleh peneliti dan respon diukur setelah manipulasi, maka desain ini merupakan true experimental design meskipun berbasis narasi atau fignet. Tujuannya adalah untuk menguji apakah perubahan dalam persepsi virtuousness dan kompeten secara langsung menyebabkan perubahan dalam pride dan niat perilaku yang positif. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk slide yang berikutnya, oke, untuk yang berikutnya yakni studi yang kedua, survei lapangan. Peneliti menggunakan pendekatan survei lapangan untuk menguji hubungan yang sama dalam konteks dunia nyata. Sampel diperoleh dengan metode student recruited sampling, di mana mahasiswa diminta mencari partisipan yang bekerja secara penuh waktu. Partisipan tersebut juga diminta untuk mencantumkan email supervisornya sehingga kinerja partisipan dinilai langsung oleh atasan mereka. Total data yang terkumpul dan lengkap berasal dari 236 pasang karyawan dan supervisor dari berbagai industri. Dalam studi ini, persepsi karyawan terhadap virtuousness dan kompetensi organisasi diukur melalui skala dan variabel outcome seperti text performance dan OCBO dinilai oleh supervisor. Desain ini bersifat non-eksperimental atau korelasional karena tidak ada manipulasi variabel, namun kekuatannya adalah data yang dikumpulkan mencerminkan situasi nyata di tempat kerja dan tidak berdasarkan niat, melainkan berdasarkan perilaku yang aktual. Studi ini memberikan validitas eksternal yang kuat karena melibatkan pengukuran dari dua sumber data dan self-report dan penilaian dari supervisornya. Kemudian untuk yang slide berikutnya, oke, untuk slide yang berikutnya menjelaskan mengenai teknik analisis data. Untuk teknik analisis data yang pertama, peneliti menggunakan dua teknik analisis utama untuk mengolah data eksperimen, yakni yang pertama menggunakan multivariate ANOVA, yaitu uji statistik yang mengetahui apakah manipulasi data variabel independen, yaitu virtuousness dan competence berhasil mempengaruhi variabel-variabel dependen seperti pride, niat untuk berperilaku OCBO, dan text performance intention. ANOVA ini menguji efek utama dan efek interaksi dari dua kondisi eksperimen terhadap respon partisipan. Kemudian untuk yang kedua, teknik analisis yang kedua, peneliti melakukan analisis eh, menggunakan PET analisis, menggunakan perangkat lunak statistik R dengan paket untuk melihat apakah hubungan kausal antara persepsi terhadap organisasi, pride, dan outcome perilaku. Selain itu, dilakukan bootstrapping sebanyak 5.000 sampel untuk menguji efek mediasi, yaitu untuk melihat apakah organizational pride berperan sebagai perantara antara persepsi organisasi dan outcome perilaku. Analisis ini memungkinkan peneliti memahami apakah perubahan persepsi organisasi secara signifikan mendorong munculnya pride dan bagaimana pride tersebut mempengaruhi niat untuk bekerja lebih baik atau mendukung organisasi. Untuk teknik analisis yang kedua, yang berikutnya,
Untuk teknik analisis data yang kedua dari survei lapangan, teknik analisis yang digunakan sedikit lebih berbeda karena sifat datanya bersifat observasional dan korelasional. Peneliti melakukan confirmatory factor analysis untuk memastikan bahwa konstruk-konstruk seperti virtuousness, competence, dan pride benar-benar diukur dengan valid dan sesuai model teoritis. CFA juga digunakan untuk membuktikan bahwa setiap konstruk bersifat diskriminatif, artinya setiap tidak saling tumpang tindih secara konsepnya. Setelah itu digunakan path modeling, yaitu analisis jalur yang menguji hubungan kausal antara persepsi karyawan, pride, dan outcome seperti tax performance dan OCBO. Untuk menguji hipotesis mediasi, peneliti juga menggunakan teknik bootstrapping sebanyak 5.000 kali, resampling dengan menggunakan bias corrected confidence interval untuk menguji signifikansi efek tidak langsung. Selain itu, peneliti juga mengontrol variabel lain seperti organizational identification dan affective commitment untuk memastikan bahwa efek pride yang ditemukan benar-benar unik dan bukan dipengaruhi oleh faktor afektif lain. Path modeling adalah analisis Hmm. teknik statistik yang digunakan untuk menguji hubungan kausalitas antar variabel dalam sebuah model teoritis. Jadi bukan hanya melihat apakah dua variabel berkorelasi, tapi juga apakah hubungan sebab akibat sesuai dengan arah yang diprediksi. Untuk yang berikutnya, untuk slide yang berikutnya, dari hasil penelitian ini akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Mas Pandi. Silakan. Terima kasih waktu dan tempatnya Bu Irfan dan Bu Neni. Akan kami lanjutkan terkait hasil penelitian. Dari hasil penelitian terkait virtuousness dan kompetens terhadap organizational pride, hasil dari dua studi dalam penelitian ini memberikan bukti empiris yang konsisten terhadap sebagian besar hipotesis yang diajukan. Virtuousness dan kompetens terhadap organizational pride, hasil dari kedua studi menunjukkan bahwa persepsi terhadap kebajikan dan kompetensi organisasi secara signifikan meningkatkan rasa bangga karyawan terhadap organisasi. Nah, slide berikutnya, yaitu terkait organizational pride kepada OCBO, ditemukan hubungan positif yang signifikan dalam kedua studi. Artinya, karyawan yang merasa bangga cenderung lebih aktif menunjukkan perilaku sukarela yang mendukung organisasi. Slide berikutnya, pada organisasi pride untuk tax performance, hasilnya adalah berbeda antara dua studi. Dalam studi 1 eksperimen, hubungan ini tidak signifikan. Namun, dalam studi 2 yaitu lapangan, hubungan ini signifikan. Berdasarkan penilaian supervisor, ini menunjukkan bahwa pride mungkin lebih berdampak dalam konteks nyata dibanding niat dalam skenario hipotetik. Berikutnya, terkait efek mandiri, efek mediasi melalui pride untuk OCBO, efek mediasi oleh pride terbukti signifikan di kedua studi. Artinya, persepsi positif terhadap organisasi meningkatkan pride, yang kemudian mendorong OCBO. Untuk tax perform, efek mediasi hanya signifikan dalam studi 2, yang menunjukkan bahwa pride lebih kuat mempengaruhi perilakunya nyata daripada sekedar intensi. Secara keseluruhan, hasil dari penelitian ini memperkuat posisi organizational pride sebagai mekanisme psikologi penting yang menjembatani persepsi karyawan terhadap organisasi dan perilaku kerja positif mereka. Slide berikutnya adalah terkait tentang implikasi. Adapun implikasi secara teoritis, yaitu organizational pride terbukti sebagai konstruk sikap kerja yang penting dan berbeda dari afeksi lainnya seperti organizational commitment. Penelitian ini memperluas pemahaman tentang bagaimana persepsi terhadap organisasi dapat dikonversi menjadi perilaku nyata melalui proses psikologis yang disebut pride. Hasil ini membuka peluang untuk penelitian lanjutan yang mengeksplorasi organizational pride dalam konteks budaya organisasi yang berbeda atau dinamika hubungan atasan-bawahan.
Yang implikasi berikutnya adalah terkait implikasi praktis. Secara praktis, organisasi dapat meningkatkan pride karyawan dengan menumbuhkan budaya kerja yang menekan nilai-nilai moral, seperti integritas dan kepedulian, serta menunjukkan kompetensi profesional yang tinggi. Rasa bangga terhadap organisasi terbukti mampu mendorong karyawan untuk lebih berkinerja dan melakukan kontribusi ekstra secara sukarela, seperti membantu organisasi atau menyebarkan citra positif perusahaan di luar perusahaan. Dan mengukur dan mengelola organizational pride bisa menjadi salah satu strategi manajemen sumber daya manusia untuk meningkatkan loyalitas, kinerja, dan perilaku positif karyawan. Nah, di akhir dari persentase kami, terima kasih atas perhatiannya. Untuk waktu dan tempat kami kembalikan ke Bu Ira. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan. Baiklah, begitu jurnal review dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.